Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah Perumahan Grand Matoa yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jumlahnya sangat banyak, tidak mungkin kita hitung. Tapi dari sekian banyak nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri kajian rutin setiap Ahad yang keempat, membahas ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kita sedang berada di surat Al-Kahfi ayat 19. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di pertemuan 1 bulan yang lalu sudah kita bahas bagaimana kondisi Ashabul Kahfi ketika mereka berada di dalam gua. Bahwa diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18, kalaupun ada orang yang lewat di hadapan gua mereka itu, maka orang yang lewat lalu menengok ke dalam gua akan melihat seolah-olah pemuda itu tidak tidur. Dalam riwayat dikatakan selama 309 tahun mereka tertidur, tapi dalam kondisi matanya apa? Terbuka. Itulah maksud dari firman Allah, wa tahsabuhum aiqaza, dan mereka menyangka para pemuda itu dalam kondisi terbangun, wahum ruqud, padahal mereka dalam kondisi apa, Pak? Dalam kondisi tidur. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kenapa Allah punya kehendak mata para pemuda itu terbuka, karena disebutkan oleh sebagian ulama, kalau dibiarkan matanya terpejam, matanya tertutup, itu akan menyebabkan kerusakan. Jadi mata tertutup dalam waktu yang apa? Lama, 309 tahun, itu akan mengakibatkan apa? Adanya kerusakan. Tapi dengan kehendak Allah, mata itu tetap dalam kondisi apa? Terbuka. Begitupun di antara kondisi yang mereka alami adalah bahwa para pemuda ini benar-benar seperti orang yang tidur, di mana kadang mereka berbalik ke sebelah kanan, kadang berbalik ke sebelah kiri. Ini pun sudah kita bahas. Ya, kalau terus-menerus tidur di bagian tubuh sebelah kanan, itu akan menyebabkan apa? Kerusakan organ. Apalagi di tanah itu kan ada apa, Pak? Ada kelembaban dan lain sebagainya. Tapi Allah punya kehendak itu para pemuda apa? Berguling-guling ke kanan dan ke kiri. Dan di hadapan atau di depan pintu gua tersebut ada kalbuhum basitung dhira'aihi bil wasid, yaitu ada anjing mereka yang seolah-olah sedang berjaga di hadapan apa? Di hadapan gua. Itu pun menambah apa, Pak? Menambah apa namanya, Pak, ya, orang yang lewat pun jadi merasa apa namanya, segan atau malas untuk apa namanya mendekat, karena di depannya ada anjing. Dan di antara kuasa Allah atas Ashabul Kahfi, Allah katakan lawit tala'ta alaihim,
kalau seandainya pun kalian melihat ke dalam gua tersebut, lawallaita minhum firara, kalian akan lari ketakutan, wala muli'ta minhum ru'ba, dan di hati kalian akan dipenuhi dengan ru'b. Ru'b itu rasa takut, karena Allah berikan mereka semacam kewibawaan, Pak. Kewibawaan artinya walaupun mereka dalam kondisi tertidur, tapi mereka diberikan semacam apa? Kewibawaan, sehingga orang segan untuk mendekati mereka. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian setelah berlalu berarti 300 berapa? 9 ya. Setelah berlalu waktu yang sangat panjang, 3 abad lebih, tentunya semuanya sudah berubah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka. Itu Allah sebutkan di ayat 19, wa kadzalika ba'atsnahum, dan begitulah, maksudnya begitu sebagaimana kami menidurkan mereka, begitu pula kami membangkitkan mereka. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, sebagaimana kami menidurkan mereka, maka seperti itu pun kondisi mereka ketika mereka dibangunkan. Artinya rambutnya tetap hitam, tidak tidak memutih, tidak ada satupun yang kurang dari tubuh mereka. Dikatakan di sini, ba'atsnahum sahihata abdanihim. Kami bangkitkan, kami bangunkan mereka dalam kondisi badan mereka itu masih normal, masih terjaga dengan baik. Wa asy'arihim, begitupun rambut mereka. Wa absarihim, begitupun mata mereka. Bahkan para pemuda itu menyangka bahwa mereka hanya tertidur 1 hari atau bahkan setengah hari. Lalu Allah berfirman di sini, wa kadzalika ba'atsnahum, sebagaimana kami menidurkan mereka, begitulah kami membangunkan mereka. Liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Di antara berapa orang pemuda, Pak? 7 ya, 7 orang pemuda. Liyatasaalu bainahum, agar mereka bertanya di antara mereka. Apa pertanyaan yang mereka tanyakan di antara mereka? Kam labithtum, qala qailum minhum kam labithtum. Ini kita tadi tidur berapa lama ya? Artinya mereka menyangka bahwa singkat sekali. Ini sesuatu yang singkat. Kam labithtum, berapa lama kalian labithtum? Ibnu Katsir menafsirkan labithtum ay raqadtum, berapa lama kalian tidur? Qalu, sebagian mereka menjawab, labithna yauman au ba'dha yaum, sepertinya 1 hari penuh kita tidur, atau jangan-jangan cuman ba'dha yaum. Apa itu ba'dha yaum? Sebagian hari, yaitu setengah hari. Sepertinya terjadi di antara mereka semacam apa, Pak? Perdebatan tentang berapa lama sebenarnya mereka tertidur. Tetapi perhitungan yang paling lama mereka hanya seharian, atau sebagian berpendapat ba'dha yaumin. Apa itu ba'dha yaumin? Sebagian hari saja. Lalu dalam kondisi mereka sedang berdiskusi seperti itu, salah seorang dari pemuda itu berkata, Rabbukum a'lamu bima labithtum. Sudahlah, kita nggak usah debat berapa lama kita tertidur. Rabbukum a'lamu ya bima labithtum. Allah Rabb kalian itu, dia lebih tahu berapa lama kalian tertidur. Faba'athu ahadakum. Ini sama seperti kita, Pak. Kadang bangun tidur, kita lapar, lalu kita buka apa? Buka kulkas atau buka tudung Pak? Tudung saji dan lain sebagainya. Itu pula yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Setelah mereka berdebat tentang berapa lama sebenarnya mereka telah tertidur, lalu sebagian mereka berkata, sudahlah, kita tidak perlu memperdebatkan berapa lama kita tertidur.
Rabbukum a'lamu bima labithtum. Allah lebih tahu berapa lama kita tertidur. Lebih baik fab'athu ahadakum, kita utus salah seorang dari kita, biwarikikum hadhihi. Kita kan pada punya uang warak, biwarikikum itu kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah fiddah. Fiddah itu artinya perak, Pak. Jadi di kantong mereka masih ada apa? Uang perak. Tapi uang perak itulah nanti yang akan menjadi apa? Titik di mana orang mengetahui kondisi mereka. Karena nanti kan mereka akan ke pasar, bawa uang yang mereka kumpulkan. Kalau kita nyebutnya apa itu, kalau patungan atau ini uang dari saya, ini uang dari saya. Ya udahlah, kamu saja yang berangkat pergi ke pasar, lalu nanti kamu cari apa? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Kamu nanti pilih makanan yang azka ta'aman. Ibnu Katsir ketika menafsirkan azka ta'aman, beliau berkata atyabu ta'aman, yaitu carilah makanan yang paling baik. Artinya bukan sekedar halal, tapi halalan apa? Tayyiban. Cari makanan yang paling baik. Lalu sebagian yang lain berpesan, Pak. Pesannya adalah waliyatalattaf. Nanti kamu kalau keluar dari gua ini ya faliyatalattaf, waliyatalattaf, apa itu, Pak? Dari kata latif, apa itu latif? Waliyatalattaf. Allah al-latif, yang maha lembut. Artinya kamu harus bersikap tenang, bersikap lembut, jangan terlihat mencurigakan, ya berjalan seperti orang normal saja. Waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dan yang terpenting lagi, selain kamu jangan sampai menimbulkan kecurigaan ketika nanti pergi ke kota, wala yushiranna bikum ahada, jangan sampai diceritakan permasalahan kita, yaitu tentang persembunyian kita, tentang gua, tentang 7 orang. Itu jangan pernah diceritakan kepada siapapun. Memang kenapa kalau diceritakan di ayat 20, innahum, karena sesungguhnya mereka, iyazharu alaikum, kalau nampak atas mereka permasalahan kalian ini, maksudnya bahwa kalian sudah bersembunyi di mana? Di dalam gua. Yarjumukum, mereka tidak akan segan untuk melempar kalian dengan batu sampai meninggal. Berarti mereka 7 pemuda itu masih membayangkan bahwa mereka benar-benar baru tidur berapa, Pak? 1 hari, ada setengah hari. Jadi mereka sangat waspada, mereka sangat takut, mereka sangat khawatir keluar dari gua tersebut, lalu terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Oleh karenanya mereka menyangka yang menjadi penguasa pada waktu mereka terbangun dari tidurnya masih raja yang lama. Masih ingat bapak-bapak? Nama rajanya siapa? Raja Dicyanus. Padahal saat itu yang sudah menjadi raja dalam beberapa riwayat namanya Yandusius. Jadi Dicyanus sudah diganti dengan apa? Yandusius. Dan disebutkan bahwa yang mereka utus untuk pergi ke kota itu bernama Daksur. Namanya unik-unik ya. Dan ini kitab yang saya pegang itu bapak-bapak adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Ternyata kalau saya kembali ke tafsir yang asli, dalam arti yang tidak diringkas, itu disebutkan nama 7 pemuda tersebut. Saya bacakan ya nama 7 pemuda tersebut. Yang pertama adalah Maximila. Dialah yang diajak bicara oleh raja. Yang kedua ada yang namanya Yamliha. Lalu yang ketiga ada Martunus. Yang keempat Kastunus. Yang kelima Bayrunus. Ada us-us. Yang keenam Danimus. Yang ketujuh Yatbunus. Dan sebagian ulama berpendapat 8 orang Qalusi.
Tentunya dipastikan 8 orang itu tidak ada, karena Allah katakan ya mereka cuma berapa? 7 orang. Hanya saja Ibnu Katsir berkata ya kisah-kisah seperti ini tentang nama-nama mereka ya kita tidak boleh yakini, tidak boleh juga apa? Kita dustakan, ya sekedar sebagai tambahan informasi. Karena dalam hadis Nabi berkata la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kalau kalian baca kisah Israiliyat tidak perlu dibenarkan, tapi jangan juga diapakan Pak? Didustakan. Tapi sekedar untuk menambah apa? Tambahan informasi. Lalu dikatakan Bapak dan Ibu sekalian, innahum sesungguhnya mereka iyazharu alaikum, kalau kalian ketahuan, maksudnya ketahuan bahwa kalian telah bersembunyi, yarjumukum, mereka tidak akan segan merajam kalian. Apa itu merajam Bapak dan Ibu? Rajam yaitu melempari dengan batu sampai meninggal. Dalam Islam juga ada yang namanya rajam ya, dalam kasus zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah apa? Menikah. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan memaksa kalian kembali ke dalam keyakinan mereka. Disebutkan oleh Ibnu Katsir yaitu keyakinannya raja yang bernama Diqyanus. Siapa nama rajanya Pak? Diqyanus. Walang tuflihu idzan abada, kalau sampai kita ketahuan, kalau sampai kita ditangkap oleh mereka, walang tuflihu idzan abada, maka kita tidak akan pernah apa? Beruntung selama-lamanya. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Maka diputuskan tadi si Daksurlah yang akan apa? Belanja, membawa uang yang mereka simpan di kantong mereka dalam rangka mencari makanan yang baik untuk dia bawa ke dalam gua tersebut. Tetapi kalau Bapak perhatikan di ayat 21, itu tidak diceritakan bagaimana si Daksur itu keluar lalu belanja dan lain sebagainya. Hanya saja Allah menceritakan wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, dan begitulah kami pertemukan mereka dengan 7 pemuda tersebut. Jadi Allah punya kehendak informasi 7 pemuda itu pada akhirnya apa Pak? Pada akhirnya bocor. Bagaimana bisa bocor? Nanti disebutkan oleh beliau di sini. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, begitulah kami perlihatkan 7 pemuda tersebut, liya'lamu, agar penduduk negeri tersebut mengetahui anna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah janji yang benar. Maksudnya apa Pak? Begitulah kami mempertemukan negeri tersebut dengan 7 pemuda tersebut agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Maksudnya apa Pak? Apa yang dimaksud dengan janji Allah itu benar? Ternyata Pak Asep dan Bapak-bapak, 300 tahun pasca mereka tertidur, muncul masalah baru. Muncul masalah baru. Disebutkan saat itu yang sudah menjadi raja namanya siapa tadi? Yandusius. Yandusius ini seorang yang beriman kepada Allah. Dia orang yang mentauhidkan Allah. Hanya saja muncul sebagian orang di kerajaannya yang meragukan tentang adanya hari kebangkitan. Sebagian mengatakan hari kebangkitan itu hanya berlaku untuk ruh. Adapun jasad, kata mereka, sulit kita sulit kita bayangkan bahwa orang sudah meninggal lalu jasadnya jasadnya kembali lagi seperti semula. Padahal kan itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang sederhana. Allah yang bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Allah yang bisa menciptakan manusia dari setetes air mani, tentunya lebih bisa menciptakan atau lebih bisa mengembalikan manusia. Tapi begitulah kondisi di hari Ashabul Kahfi itu bangun. Yaitu mereka berada dalam satu realita di mana masyarakat berdebat apakah hari kiamat itu hanya mencakup ruh atau ruh dan, kalau bapak-bapak keyakinannya gimana?
Hari kiamat ruh saja atau ruh dan jasad? Kalau di bumi yang mendapatkan nikmat atau mendapatkan penderitaan itu hukum asalnya jasad, ruh mengikuti. Kalau di alam barzakh yang mendapatkan nikmat atau kesusahan itu ruh, tetapi jasad mengikuti. Dan kelak pada hari kiamat kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ruh dan jasad manusia, dan keduanya lah yang akan merasakan kenikmatan yang sempurna atau nauzubillahi min dzalik akan merasakan penderitaan yang begitu luar. Berarti kalau di bumi yang dominan itu jasad yang mendapatkan apa Pak? Kenikmatan. Kalau ketika masuk ke kuburan yang dominan itu apa? Ruhnya. Yang dominan apa? Ruhnya. Dan ketika nanti kita dibangkitkan, itulah lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, di mana Allah memberikan kenikmatan kepada manusia dengan kenikmatan yang paling sempurna. Dan kenikmatan itu mencakup apa? Ruh dan jasadnya. Lalu dikatakan di sini Bapak dan Ibu oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud oleh firman Allah, liya'lamu, agar mereka mengetahui, anna wa'dallahi haqq, bahwa janji Allah itu benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa di zaman itu ada sebagian orang yang ragu tentang hari kiamat. Ikrimah seorang tabi'in berkata, kana minhum ta'ifatun qad qalu tub'atsul arwahu wa la tub'atsul ajsad. Ikrimah seorang tabi'in berkata, di zaman di mana 7 pemuda itu bangun, ada sebagian orang yang meyakini yang dibangkitkan cuma apanya Pak? Cuman ruhnya saja. Adapun jasadnya tidak akan apa? Dibangunkan. Maka Allah seolah-olah hendak memberikan pembuktian kepada mereka bahwa Allah tidak hanya membangkitkan ruh, bahkan Dia kuasa membangkitkan apa Pak? Bagaimana caranya? 300 tahun setelah tertidurnya Ashabul Kahfi, Allah bangunkan mereka. Yaitu Allah bangunkan siapa? Ashabul Kahfi. Disebutkan Pak, ketika si Daksur itu sampai di kota, lalu dia mulai memilih memilih makanan yang akan dia bawa untuk kawan-kawannya, lalu dia ingin melakukan transaksi. Dia ingin melakukan apa? Transaksi. Ketika makanan sudah dipegang, uang diberikan. Apa yang terjadi? Betapa kagetnya si pedagang tersebut mendapatkan uang yang diberikan oleh si Daksur itu uang yang sudah apa? Sudah kuno. Usianya 309 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, muncullah semacam kerumunan, pedagang-pedagang yang lain apa? Pedagang-pedagang yang lain datang, lalu mereka saling melihat. Ya kalau kita bayangkan, coba lihat uangnya kayak gimana. Jadi masing-masing pedagang saling lihat. Oh iya, ini kan uang yang apa? Lalu pemuda itu pun si Daksur dengan polosnya berkata, saya lihat tidak ada yang berubah di negeri ini. Cuman yang saya bingung, tidak ada seorang pun yang saya kenal. Ini negeri ini gak ada yang berubah. Bangunannya masih seperti dulu, pasarnya masih di sini, semuanya masih seperti dulu. Hanya saja kenapa kok tiba-tiba tidak ada yang tidak ada yang saya kenal seorang pun. Singkat cerita, kalau begitu kamu harus pergi kemana? Ke raja. Disebutkan qadarullah yang jadi raja saat itu adalah seorang yang beriman. Itulah nanti ada kaitan dengan ayat yang ke-22 atau di ayat setelahnya ya. Di ayat berapa itu Pak? Yang ayat 21, di mana sang raja akhirnya memutuskan harus dibangun di atas gua tersebut ada sebuah masjid. Singkat cerita nanti Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya si pemuda ini datang kepada raja. Lalu raja mendengar kronologis cerita pemuda ini,
Maka kenapa dia berani menceritakan ceritanya ke raja? Karena dia dapatkan rajanya sudah apa? Rajanya sudah jadi orang baik. Maka dengan penuh percaya diri si Daksur ini kembali menemui teman-temannya. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan dia kembali ke gua tersebut diiringi oleh raja dan menteri dan pasukannya. Lalu si pemuda tersebut masuk ke dalam gua. Lalu raja tidak sempat masuk ketika dilihat sudah meninggal. Pemuda tersebut yang 7 orang sudah meninggal. Ada riwayat yang lain yang dibawakan oleh Ibnu Katsir bahwa sang raja sempat apa? Masuk ke dalam gua tersebut, menyalami mereka semua. Lalu tidak lama setelah itu Allah punya kehendak 7 orang pemuda itu diapakan? Diwafatkan oleh Allah. Jadi mereka cuma bangun untuk sekedar memberikan pelajaran kepada manusia bahwa Allah itu maha kuasa untuk apa? Membangkitkan orang yang sudah tertidur selama berapa lama, Pak? 309 tahun. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim." Begitulah kami pertemukan mereka dengan ashabul kahfi, liya'lamu, agar mereka tahu, anna wa'dallahi haqq, bahwa janji Allah itu pasti, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Idh yatanazza'una bainahum, saat itu mereka berdebat, amrohum, tentang perkara mereka. Jadi setelah itu gua itu ditemukan, berdebat Pak Asep. Ada yang bilang, udahlah, Allah berkehendak mereka di dalam gua, nggak usah kita apa-apakan, nggak usah kita keluarkan dari gua, nggak usah kita makamkan, biarkan saja mereka di mana? Tetap di dalam gua tersebut. Tapi sebagian yang lain berkata, faqalu bnu alaihim bunyana, kita bangun di atas gua tersebut sesuatu. Rabbuhum a'lamu bihim, Allah lebih tahu di mana tempat yang pas untuk mereka. Nggak usah kita pindahkan dari dalam gua. Qala alladzina ghalabu ala amrihim, dan berkatalah orang yang paling berkuasa di antara mereka, lanattakhidanna alaihim masjida. Saya punya pendapat. Pendapat saya itu, ini gua akan kita bangun sebagai masjid. Disinilah kita akan beribadah. Ketika Allah menyebutkan kisah ini konteksnya pujian atau celaan? Berkatalah orang yang paling berkuasa di antara mereka, akan kita jadikan gua ini sebagai masjid. Menurut Bapak dan Ibu, ini cerita ini Allah ceritakan sebagai dalam konteks celaan atau pujian? Hah? Pujian atau celaan? Berkatalah orang yang paling berkuasa, saya punya pendapat lain. Ini gua harus kita bangun apa? Masjid sebagai tempat beribadah kita kepada Allah. Menurut Bapak dan Ibu, ini pujian atau celaan atau tidak terkait pujian dan celaan? Coba kita baca dalam tafsir. Diceritakan oleh Ibnu Jarir ketika menafsirkan ayat ini. Ibnu Jarir berkata terkait dengan ayat ini, para ahli tafsir berbeda pendapat. Terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang berbincang-bincang di depan gua tersebut, annahum al-muslimuna minhum, adalah orang-orang Islam di antara mereka. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan ahlu syirki minhum, yang sedang berbincang-bincang itu adalah orang-orang yang belum beriman. Fallahu a'lam, Allah lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi. Wazzahiru, tetapi pendapat yang nampak bagiku, kata beliau, kata Ibnu Katsir, annalladzina qalu dzalika hum ashabul kalimati wan nufudz, yang mengucapkan kalimat tersebut yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu adalah penguasa yang berkuasa di zaman tersebut. Akan tetapi kata Ibnu Katsir, aku bingung, hal hum mahmuduna amla, apakah mereka terpuji dengan ucapan mereka itu ataukah tidak terpuji?
Apa yang membuat Ibnu Katsir bingung? Karena ada sebuah hadis atau bahkan banyak hadis di mana Rasul berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya kalau ayat ini kita korelasikan ke dalam apa Pak? Ke dalam hadis, maka kita mendapatkan seolah terjadi apa itu Pak? Pertentangan. Karena di dalam banyak hadis, Nabi misalnya hadis Ummul Mukminin Aisyah, ketika Nabi sakit keras Pak, lalu Nabi ditemani oleh Aisyah, lalu ditemani oleh istrinya yang bernama Ummu Habibah, lalu mereka bercerita tentang sebuah tempat ibadah yang mereka lihat ada di negeri Habasyah, yang di dalamnya ada apa itu Pak? Ada gambar-gambar orang soleh, patung-patung orang soleh. Lalu Nabi berkata, mereka itu adalah satu kaum yang apabila meninggal di antara mereka orang soleh atau seorang ahli ibadah, maka akan mereka bangun di atas kuburannya apa? Masjid. Ulaika syirarul khalqi indallah. Merekalah seburuk-buruk apa? Makhluk di sisi Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, ibunda kita Aisyah bercerita, Nabi sakit keras, lalu beliau minta wajahnya di semacam di apa tuh? Dikompres kalau bahasa kita Pak ya. Lalu ketika Nabi mulai merasa sesak, itu kain diangkat, tiba-tiba Nabi berkata, laknatullahi alal yahud wan nasara. Laknat Allah atas siapa? Orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan apa Pak? Kuburan para nabi mereka sebagai apa? Masjid. Begitu pun ada hadis Ibnu Mas'ud dan banyak sekali hadis yang mengandung makna bahwa Nabi melarang menjadikan apa? Kuburan sebagai, menurut bapak-bapak jadi kesimpulannya apa ini? Qala alladziina ghalabu ala amrihim ladattakhidanna alaihim masjidah. Ini ucapan yang diridhoi oleh Allah atau ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Inilah yang menjadi sebab apa? Perdebatan di kalangan para ahli tafsir. Kenapa mereka berdebat? Karena mereka mendapatkan begitu banyak hadis Nabi di mana Nabi melarang apa Pak? Membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang soleh atau di atas kuburan para nabi dan rasul. Dan riwayat seperti ini disebutkan telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Oleh karenanya ada riwayat kata Ibnu Katsir, ketika di zaman Umar ibn Khattab ditemukan kuburan Daniel. Ini penting ini. Bapak-bapak pernah mendengar tentang Daniel? Pak Asep sudah pernah mendengar? Abu Alman sudah pernah ya? Kita pernah cerita tentang Nabi Daniel. Ditemukannya di sebuah kota yang bernama sebuah kota di Iran. Saya agak ragu entah Isfahan atau apa. Ada sebuah kota Pak. Ada sebuah kota di Iran di zamannya Khalifah Umar ibn Khattab. Kaum muslimin berhasil mengalahkan Imperium Persia. Singkat cerita mereka masuk ke sebuah kota Isfahan atau kota yang lain saya lupa. Itu mereka masuk Pak ke dalam satu bangunan besar. Yang di bangunan itulah disimpan perbendaharaannya panglima besar, kalau saya tidak salah namanya Rustum atau yang lain sebagainya. Singkat cerita ketika para sahabat masuk ke dalam gedung tersebut ditemukan banyak harta benda. Tetapi yang menjadikan mereka kaget Pak, ditemukan sesosok laki-laki yang berjenggot putih tertidur di atas ranjang, di atas kasur. Lalu dipanggillah orang-orang Persia. Ini siapa ini? Dikatakan dia adalah seorang laki-laki yang sudah meninggal sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan kuasa Allah, itu jasadnya sama sekali tidak apa Pak? Tidak rusak. Lalu ditanya, siapa nama laki-laki ini? Dia adalah Daniel, seorang nabi dari Bani Israel. Lalu untuk apa kalian simpan di atas kasur? Oh iya, jadi setiap kami di negeri Persia ini mengalami paceklik, mengalami musim kemarau,
maka kami akan keluarkan ini jasad, lalu kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lama pasti akan diturunkan apa? Hujan. Lalu informasi itu pun sampai kepada Umar bin Khattab, tentunya beliau panglima tertinggi pada hari itu, dilaporkan kepada Umar bin Khattab, lalu di atas kepala laki-laki tersebut ada kitab seperti ini, mushaf, yang diletakkan di atas keningnya begini, Pak. Jadi laki-laki itu tertidur di atas ranjang, di atas keningnya ada mushaf, lalu mushafnya dikirim ke kota Madinah. Dikirim ke kota Madinah, dan jasad itu dibiarkan pada posisi semula. Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab menulis surat kepada mereka agar jasad itu dimakamkan dengan cara digali 17, kalau saya tidak salah, 17 lubang. Digali di siang hari 17 lubang, dikuburkan di malam hari, dan diratakan. Jangan sampai ada yang tahu di mana posisi siapa? Nabi Daniel tersebut. Disebutkan Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Daniel ini adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang dibawa ke Persia, kalau saya tidak salah, ketika Raja Nebukadnezar atau raja dari Babil sana menyerang Al-Quds, menyerang orang-orang Israel, lalu menawan mereka. Lalu singkat cerita, perjalanannya panjang, pada akhirnya Nabi Daniel ini apa, Pak? Jatuh ke tangan orang-orang Persia. Dan disebutkan bahwa semasa hidupnya dalam beberapa riwayat, Nabi Daniel itu pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak yang memakamkan dia adalah umat dari Nabi akhir zaman. Umat dari Nabi siapa? Akhir zaman. Tetapi yang ingin kita garis bawahi dari kisah ini adalah ucapan Umar ibnul Khattab, galilah 17 apa? Galilah 17 liang kubur, lalu tanam di salah satunya di malam hari dan disembunyikan agar tidak ada seorang pun yang tahu. Maksudnya di antara kebiasaan Nabi dan para sahabat, mereka tidak menjadikan kuburan para nabi dan rasul sebagai apa? Sebagai masjid atau tempat ibadah. Karena itu tentunya ya bisa menjadi wasilah terjadinya apa, Pak? Terjadinya kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya hari ini sampai di situ saja, Pak Asep. Kita dapat berapa ayat ini? Tadi kita mulai ayat yang 19 sampai ayat 21. Baik. Saya rasa itu sementara waktu, Pak Asep. Barakallahu fikum, Pak. Silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan saya sampaikan. Biasanya harus ada yang mengawali dulu, Pak Asep. Tadi kan disampaikan kalau sebenarnya hikmahnya itu adalah jangan membangun masjid di atas makam. Mungkin pemahaman saya salah, cuma setahu saya yang awal itu yang yang makam Nabi. Di area masjid Nabawi. Sama satu lagi, ini terjadi di masa apa ya, Ustaz? Kapan ini terjadi? Baik, Ibu. Siapa? Baik, Ibu. Yang pertama, Ibu, bagaimana kita mengkorelasikan beberapa penjelasan yang kita bacakan barusan dengan satu fakta, satu realita di mana kuburan Nabi yang kita kenal dengan Raudhah ada di sisi kirinya, misalnya kalau kita menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab, Ibu, yang dilarang oleh Nabi itu adalah membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ketika Nabi dan Rasul mereka meninggal, di atas masjidnya dibangun apa? Kuburan. Adapun Masjid Nabawi, Allah alam bishawab, itu dibangun sama Nabi. Masjid Nabawi tidak pernah dibangun di atas kuburan. Dia dibangun di atas tanah yang dibeli dari dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail, dibayar oleh Nabi, dan sebagian dari uangnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dibangun sama Nabi itu masjid selama 10 tahun lamanya.
Nabi sholat di sana, Nabi beraktivitas di sana. Hanya saja memang Allah punya kehendak Nabi kita Muhammad SAW meninggal di dalam rumah beliau, rumah istrinya Ummul Mukminin Aisyah. Bahkan di pangkuan, di pelukan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para sahabat minimal dengan dua alasan. Alasan yang pertama, mereka mendengar riwayat seorang nabi itu dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Lalu yang kedua, hadis Ummul Mukminin Aisyah berkata, dahulu para sahabat khawatir di kemudian hari manusia akan berlebih-lebihan kepada apa? Kuburan Nabi, lalu disimpanlah di dalam apa? Sehingga manusia memiliki akses yang terbatas untuk apa? Mendatangi kuburan Nabi. Di kemudian hari, dan ada fakta lain yang harus kita ketahui bahwa istri Nabi itu rumahnya menempel dengan masjid. Istri Nabi itu apa? Makanya kan sampai sekarang masih ada jendela apa? Jendela rumahnya Ummul Mukminin Aisyah, Hafsah dan lain sebagainya, itu masih ada sampai sekarang. Bahkan ada yang Hafsah itu yang masih terbuka jendelanya, karena ketika Nabi wafat lalu Masjid Nabawi diperluas terus, lalu tergusurlah bahasa kita. Hafsah bilang nggak ada masalah, tapi dengan syarat itu jendela rumah saya dibiarkan saja tetap apa? Terbuka, sebagai simbol saya memandang apa? Kamar suami saya yang ada di kamarnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah. Artinya kamar-kamar istri Nabi itu saat itu bisa dikatakan mengelilingi atau berada di sekitar apa? Berada di sekitar Masjid Nabawi. Oleh karenanya ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi di zaman para tabi'in, di zaman Bani Umayyah dan lain sebagainya, itu bukan tidak terjadi apa Pak? Bukan tidak terjadi perdebatan, bukan tidak terjadi masalah di kalangan siapa? Para tabi'in terkait dengan apa namanya, walaupun kalau kita baca dalam banyak sumber dikatakan mereka berusaha sedemikian rupa agar masjid itu tidak, agar orang tidak bisa sholat menghadap ke apa? Ke kuburan, dibuat semacam di dalamnya ada bentuk segitiga dan lain sebagainya. Kalau kita baca apa namanya? Usaha-usaha apa? Supaya tidak bisa benar-benar apa? Sholat menghadap ke makam tersebut. Artinya menurut saya apa yang terjadi pada Nabi itu tidak dikategorikan membangun masjid di atas kuburan, karena Masjid Nabawi faktanya yang membangun siapa? Nabi. Tapi yang dicela tadi kan adalah la'anallahul yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhazu, mereka jadikan, mereka bangun kuburan para nabi mereka sebagai apa? Masjid. Masjid Nabawi bukan dibangun di atas kuburan Nabi, justru Nabi yang bangun apa? Masjid Nabawi. Lalu kenapa enggak ditaruh di Baqi? Dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah, kami khawatir manusia berlebihan. Dan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq dikatakan seorang nabi dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Jelas Ibu? Baik, Allah a'lam bishawab. Masih ada? Ibu Ida mau bertanya? Yang kedua apa tadi? Tahun berapa?